Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali kita berjumpa di dalam Retail X Series workshop yang dilakukan secara online ya, yang kita lakukan secara online. Kemudian judul kita adalah 5 strategi jitu membuka cabang baru ya. Jadi memang materi ini sebenarnya materi untuk kalau di dalam struktur organisasi kita ini akan masuk di dalam divisi business development ya. Nah, beberapa dari Bapak Ibu saya rasa memang belum memiliki business development, betul ya. Jadi masih dipegang oleh Bapak Ibu sendiri yang ada di ruangan ini ya. Betul ya? Masih Bapak Ibu sendiri yang pegang. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, setahu saya, rata-rata kesemuanya ya, semuanya. Hanya satu orang sepengetahuan saya yang dua orang yang bukan sebagai owner, bukan sebagai pemilik bisnis. Jadi saya yakin pengetahuan ini sebagian besar masih ditangani oleh Bapak Ibu yang berposisi sebagai pemilik bisnis. Memang betul ya. Jadi hari ini kita lebih banyak bicara strategi kita ketika kita ingin membuka cabang, mulai dari pemilihan lokasi, kemudian pemilihan gedung dengan segala dampak ikutannya ya. Banyak sekali materi kita yang nanti membutuhkan simulasi, membutuhkan hitung-hitungan. Tetapi seperti biasa saya janjikan bahwa hal-hal yang sebenarnya menurut beberapa orang itu sulit, saya akan buat menjadi lebih sederhana gitu ya. Kita akan sederhanakan. Baik, kita lanjutkan. 5 strategi jitu membuka cabang baru ya. Apa saja yang akan kita pelajari dan mengapa kita butuh materi ini ya. Di dalam bisnis retail ada sebuah quote, grow or die ya. Jadi bisnis itu harus tumbuh atau kebalikannya. Kalau dia tidak tumbuh, maka dia akan die. Dia akan die, tetapi bisnis yang sudah dibuat biasanya die-nya tidak mendadak ya. Die-nya dia perlahan-lahan. Matinya nanti perlahan-lahan. Dia tidak mendadak mati gitu ya. Tetapi bisnis ini benar ya. Mengapa demikian? Quote dari bisnis ini benar. Grow or die itu benar. Mengapa? Saya jelaskan. Bisnis yang bagus biasanya akan mengundang pemain lain untuk juga masuk ke bisnis yang sama ya. Saya pernah menceritakan beberapa waktu yang lalu kepada salah satu klien saya betapa kota yang di mana beliau berada itu dianggap sangat bagus ya. Banyak sekali pemain luar ingin ikut serta di dalam kota tersebut ya, mulai dari pemain nasional yang disebut national key account sampai dengan pemain lokal, skala lokal. Skala lokal itu region ya, sesama provinsi ingin masuk ke tempat beliau ya. Belum lagi pemain di kota yang sama juga ingin menikmati market share ya. Jadi kalau kompetitor masuk, maka kita harus rela apa? Market share pasti terbagi. Artinya kita harus rela berbagi ketika Anda tidak tumbuh. Kenapa? Orang lain melihat kue kita masih besar, besar sekali ya, tetapi kita sendiri barangkali tidak melihat kue kita tersebut. Ya. Ini perumpamaannya. Katakan ini adalah kue kita. Ya. Lalu kita nikmati. Kita nikmati sebesar ini. Besar nih kue kita.
gitu ya. Lalu ada pesaing kita kan, beberapa pesaing kita yang juga punya porsi kue di tempat ini. Ada 5 pemain tadinya. Kita salah satunya. Bayangkan kalau tiba-tiba masuk pemain lain. Masuk pemain lain nih. Entah Anda yang diambil, entah kompetitor Anda yang diambil. Ya. Kalau masuk lagi kompetitor, maka kue yang tadinya cukup besar untuk dimakan berlima, sekarang harus rela dimakan bertujuh. Nah, mengapa kita harus tumbuh? Konsep tumbuh itu adalah kita menyiapkan lagi market share baru. Barangkali kita di tempat ini kita tidak dominan ya, tapi paling tidak umpamanya Anda pindah ke area baru, Anda mengambil market share yang Anda barangkali kehilangan di tempat asal ini. Anda sudah kehilangan, tetapi Anda mendapatkan market share baru, kemudian Anda juga masuk lagi ke tempat lain dalam rangka Anda mengambil barangkali tidak paling dominan, tetapi Anda mengambil lagi market share yang baru. Itu ilustrasi dari grow or die. Ya. Jika tempat Anda dianggap bagus, lokasi Anda dianggap bagus, kota Anda dianggap bagus, pasti mengundang pebisnis lain untuk ikut masuk ke dalamnya. Pada saat itu, market share pasti terbagi. Ya. Jangan pernah meng-underestimate setiap kompetitor. Sekecil apapun, skala pemain nasional yang katanya minimarket, kecil-kecil, itu pasti mengambil market share. Jadi, perbesar market share dengan cara growing, dengan cara Anda tumbuh. Gerakan inilah yang disebut gerakan tumbuh. Ya, gerakan keluar itu menambah cabang. Itulah growing, ya. Itulah aktivitas dari growing. Ya, baik, itu sebagai pengantar. Apa yang akan kita pelajari hari ini? 5 strategi. Pertama, strategi memilih lokasi ideal. Kedua, strategi menilai kelayakan toko dari bentuk tanahnya, bentuk gedung, ruang, jumlah lantai. Berikutnya, strategi menegosiasikan sewa, strategi kepemilikan, beli atau sewa. Ya, kadang kita berhadapan pada pilihan, dan ini pertanyaan klasik ya. Sehingga ini akan kita jawab di workshop hari ini. Yang terakhir, strategi mengetahui kelayakan sebuah lokasi. Yang dimaksud dengan poin nomor 5 ini adalah kelayakan dari sisi keuangan. Nanti kita akan simulasi secara laporan keuangan ya. Yang terakhir, bonus tips desain toko yang harmonis dengan lingkungan ya, tidak bisa diabaikan, tetapi ini mengambil peran di dalam sukses atau gagalnya sebuah toko yang kita desain ya. Baik, kita akan segera masuk ke strategi pertama,